Ya, malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan dengar satu tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya, seperti yang mungkin sudah saya tidak tahu apakah sudah disampaikan atau belum. Tantangan keluarga di era digital. Saya udah kasih bahannya, kalau bisa ditolong, bisa ditampilkan ya. Ya, ini saudara-saudara, tantangan keluarga di era digital. Nah, saya percaya bahwa setiap kita suka atau tidak suka ya, saudara-saudara, di area generasi apa ya. Saya tidak tahu apakah kita ini generasi baby boomers ya, atau generasi milenial, generasi Z, atau generasi yang paling terbaru sekarang ini. Kita sedang masuk di dalam satu era kecanggihan yang sangat luar biasa. Next. Saudara-saudara, dalam kurun waktu 30 tahun, jadi kalau kita mundur 30 tahunan, itu sekitar tahun ya 85, 86, 87, ya saudara-saudara, kita sedang memasuki era digital yang sangat signifikan. Pasti saudara dan saya setuju ya. Ya, era dari 3G, 4G, dan sekarang memasuki masa misalnya 5G. Nah, di era society ya 5.0 tercipta perangkat elektronik yang super canggih, Bapak Ibu. Saudara, kita siap atau tidak siap, ini era akan terus berjalan. Buat kita yang nggak peka, buat kita yang nggak mengikuti, ya kita juga tidak akan mendapatkan manfaat yang tersedia. Yang berbasis tentu computerized, ya super smart, yang dirancang untuk memudahkan manusia untuk melakukan banyak hal, ya hampir di semua area hidup. Misalnya next. Misalnya berbagai sektor ya yang terintegrasi menggunakan teknologi digital. Tentu kita tahu bahwa sektor ekonomi dan bisnis mau tidak mau semua ini akhirnya bermuara memakai fasilitas digital ini ya saudara-saudara. Fintech, e-commerce, Menko Airlangga ya saudara-saudara tanggal 26 Oktober ketika dia mewawancarai dalam konferensi pers, dia memberikan satu data bahwa 72,73% dari total transaksi ekonomi digital tahun 2020 itu berasal dari e-commerce. Jadi saudara bisa bayangin ya, transaksi di dunia mungkin hampir mendekati 90% lebih akhirnya itu masuk melalui kecanggihan teknologi masa digital ini. Lalu apalagi saudara-saudara yang terintegrasi menggunakan teknologi kecanggihan digital ini? Kesehatan, saudara-saudara. Kalau saudara lihat di rumah sakit yang canggih, maka ditemukan alat-alat yang sangat super canggih ya saudara-saudara. Kalau dulu masa-masa konvensional operasi dengan begitu susah, sekarang saudara-saudara ditemukan alat-alat yang begitu canggih sehingga bisa membedah area-area yang paling sangat sulit. Tentu misalnya bedah-bedah saraf dan misalnya alat-alat organ yang sangat vital itu bisa dikerjakan dengan begitu mudah ya, begitu smart dengan apa? Dengan kecanggihan teknologi. Ini mau tidak mau, rumah sakit sedang berlomba-lomba untuk menyajikan fasilitas ini. Apalagi saudara-saudara pendidikan. Jelas itu saudara-saudara. Semua data terintegrasi dengan fasilitas internet ya saudara-saudara. Lalu apalagi transportasi. Lalu apalagi?
Internet of Things, segala sesuatu. Kalau saudara memiliki handphone yang canggih, dengan fasilitas Android, dengan segala macam yang disajikan, saudara mau apa saja, saudara-saudara, itu berada dalam satu genggaman. Ya, mau dari hal-hal yang kecil ya, misalnya kita mau belanja, mau mengerjakan hal-hal yang tadinya bisa dilakukan di luar, itu bisa didatangkan di rumah. Ya, transaksi perbankan yang seperti tadi, bisnis, e-commerce, semua bisa dilakukan dalam satu genggaman. Nah, saudara-saudara, inilah kecanggihan yang semakin luar biasa. Apalagi timbul satu yang sekarang lagi viral dan yang kita sebut dengan metaverse. Ini kita sedang digiring, dibawa ke satu area kecanggihan di mana orang bisa menikmati dunia maya seakan-akan hidup, bahkan bisa berbisnis di sana. Kalau ada satu orang, ya saudara-saudara, saya sih tidak terlalu banyak data untuk ini, tapi sejauh pengetahuan saya, jadi di metaverse ini orang disajikan kemudahan, bukan cuma kemudahan, kenikmatan, ya, keindahan. Ketika ada seorang yang canggih, yang punya modal hebat, dia bisa menciptakan sebuah dunia baru. Ketika orang dengan alat tertentu, orang itu bisa masuk ke dunia ini, bisa menikmati sesuatu yang hampir real, saudara-saudara. Ya, bahkan disinyalir nanti gereja-gereja mungkin akan mengarah ke situ. Jadi ketika orang masuk ke gereja tertentu di dalam metaverse ini, ya ada penyambutnya, mungkin ada beberapa orang-orang yang menjadi usher, pemain musik sudah lengkap, khotbahnya juga sudah lengkap, dan segala macam. Ini baru satu sisi. Ya, semua bisa didapatkan, ya saudara-saudara. Ini sesuatu yang masih baru, tapi ini sebuah keniscayaan. Jadi saudara-saudara, kita sedang berada di sebuah momen, kita ini sedang ada di dalamnya, yaitu era digital yang semakin canggih. Tapi saudara-saudara, lewat dari keuntungan, kecanggihan era digital ini, saudara-saudara, ternyata ada satu bahaya yang sangat besar yang harus diwaspadai oleh gereja Tuhan, yang harus diwaspadai oleh setiap orang percaya. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan itu, supaya kita berhati-hati, supaya kita hidup dengan bijak, jangan kecanggihan, kemudahan yang seharusnya memberikan keuntungan untuk kita semakin mendekatkan diri, tapi itu membawa satu dampak yang buruk. Nah, saudara-saudara, kalau kita simpulkan apa yang bisa didapat dari kecanggihan era digital ini, teknologi digital. Yang pertama, kecepatan. Segala sesuatu yang dilakukan dulu berjam-jam, ya saudara-saudara, itu bisa dilakukan dengan sangat singkat. Ya, kirim email, ya saudara-saudara, terima email, pesan barang, saudara-saudara, yang menggunakan atau kirim barang. Kita bisa menggunakan teknologi seperti ini. Kita bisa kirim uang, transfer, dan lakukan apapun. Ya, jadi dengan begitu cepat. Kalau kita mau hal-hal yang lebih sederhana, misalnya dulu kita mau belajar masak, ya saudara-saudara, kita memanggil guru masak, ya chef yang baik untuk kita belajar. Sekarang saudara-saudara, mereka tidak perlu datang. Tutorial begitu banyak tersedia di era digital ini. Ya, semua sudah lengkap. Apalagi bukan cuma kecepatan, kemudahan. Ya, saudara-saudara, orang dipermudah. Mau apa aja mudah. Saudara-saudara, inilah keunggulan teknologi yang dulu begitu sulit,
yang itu begitu ribet, yang dulu begitu lama, sekarang jadi begitu cepat, bahkan begitu mudah. Ya, itulah kehebatan dunia teknologi modern. Jadi dipermudah. Ya, transportasi dipermudah. Belajar dipermudah, segala sesuatu dipermudah. Operasi, lakukan sesuatu ya oleh dokter dipermudah. Dan tentu dampaknya apa lagi, saudara-saudara? Keuntungan. Ya, saudara-saudara, begitu banyak keuntungan. Jadi orang berlomba-lomba akhirnya mulai masuk di dalam bisnis ini, e-commerce seperti itu. Karena apa? Karena keuntungan. Ada banyak bisnis-bisnis yang tradisional lama-lama akhirnya bisa ditinggalkan, walaupun kita tidak bisa tinggalkan 100%. Tapi paling tidak, saudara-saudara, bantuan teknologi ini memberikan keuntungan yang begitu besar. Tapi bukan cuma kecepatan, kemudahan, dan tentunya pasti keuntungan. Ya, sekarang ini orang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan income dari era ini. Orang tidak perlu harus capek-capek kuliah sampai begitu tinggi, akhirnya orang bisa kaya. Makanya orang berlomba-lomba, walaupun tidak semua orang berhasil, tapi banyak YouTuber, saudara-saudara, secara pendidikan mereka tidak terlalu pintar atau tidak mendapatkan lulusan-lulusan atau masuk di dalam universitas tertentu. Dan mereka menjadi orang-orang yang sangat kaya. Kenapa? Karena kecanggihan. Ya, karena viral, orang bisa terkenal, orang bisa mendapatkan uang begitu banyak. Tentu bisnis ini akan mendapatkan keuntungan. Lalu apalagi? Kenyamanan. Saudara-saudara, pasti kita setuju. Di era digital ini, kita bisa begitu nyaman dengan satu genggaman. Kita bisa melakukan aktivitas dimanapun kita berada tanpa harus keluar dari rumah. Kita bisa work from home dengan nyaman, bahkan sambil ngopi. Kita pergi ke kafe tertentu, lalu kita mulai bersosialisasi, tapi bisa lakukan bisnis. Begitu nyaman, saudara-saudara. Bahkan beberapa orang bahkan pergi keluar kota masih bisa melakukan bisnisnya dengan begitu nyaman. Karena apa? Kecanggihan di era ini. Dan tentu, saudara-saudara, kenikmatan-kenikmatan yang disajikan, tentu apa yang tidak bisa didapat, saudara-saudara, lewat era digital ini. Mau pesan apa aja bisa, kalau kita punya fasilitas dan modal. Ya, Bapak Ibu. Apalagi misalnya di Metaverse ini, kalau saja bisa diciptakan sebuah gereja yang bisa menjadi tren nanti di akhir zaman nih, saya nggak tahu ya saudara-saudara, apakah ini berkenan atau enggak, nanti kita lihat, saya akan singgung sedikit. Tapi ini sebuah keniscayaan yang saya bilang. Dulu mana pernah kita berpikir bahwa kita bisa gereja secara online, seperti itu. Tapi kenyataannya saudara 2 tahun terakhir ini, kita melakukannya. Orang mulai melakukan, misalnya masa si gereja kita ada di sebuah area yang dunia maya, tapi siapa tahu ke depannya, saudara-saudara. Jadi ada kenikmatan. Maksud saya begini, kalau saja ini sudah dibicarakan, tentu saudara-saudara di area tertentu di mana seorang yang canggih, yang punya modal bisa membuat sebuah lahan seperti mall besar atau seperti kota yang besar dengan fasilitas-fasilitas yang hebat, dengan kecanggihan yang luar biasa, sehingga ketika dia memakai sebuah alat, dia bisa masuk dan begitu real, dia juga bisa menikmati hal-hal yang mungkin dilarang oleh Tuhan. Prostitusi di sana bisa terjadi, ya, jelas judi online bisa terjadi. Jadi begitu nikmat apa yang bisa dicari oleh dunia disediakan di situ. Tentu saudara-saudara, kebebasan. Saudara-saudara, kita memasuki satu zaman di mana liberalisme ya saudara-saudara menjadi tuan, menjadi raja. Orang berhak atas dirinya sendiri. Orang menentukan seperti apa tanpa harus
dia khawatir bisa menyinggung orang lain. Ketika apa? Ketika dia masuk ke dalam dunia digital. Ya, saudara-saudara, dia tidak perlu harus bersentuhan, harus bertemu dengan orang. Dia bisa melakukan kebebasannya sendiri dan tentu privasi. Saudara-saudara, tidak usah khawatir orang tahu, rahasianya tahu, tidak perlu harus bersama-sama, sendiri pun bisa menikmati kebebasan yang luar biasa. Ini ada di era digital. Ini ada di area saudara. Mungkin buat beberapa saudara-saudara yang umurnya 40 tahun ke atas seperti itu, saudara mungkin memiliki gadget, memiliki HP, tapi tidak terlalu banyak mengetahui dan mengeksplor apa yang ada di dalamnya. Saudara-saudara, saudara ya hanya menggunakan fasilitas seadanya, walaupun saudara punya handphone canggih, mungkin saudara hanya menggunakan ya sejauh sepengetahuan saudara hanya WhatsApp, lihat media sosial, dan ya mungkin sedikit tahu tentang transfer, terima uang lewat phone banking seperti itu. Tapi selebihnya mungkin tidak ada. Tapi untuk generasi X, generasi Z, saudara-saudara, mereka begitu canggih. Mereka memiliki kekuatan modal untuk bisa menikmati semua yang tersedia di era digital ini dengan era society ya saudara-saudara 5.0 ini. Next. Tadi saya kasih tahu saudara-saudara, di tengah-tengah kecanggihan, saya Tuhan kasih pesan kepada saudara-saudara tentu malam hari ini. Jadi ada bencana yang besar yang kalau tidak hati-hati, ya saudara-saudara, kita akan kena bencana ini. Bangsa akan kena bencana ini. Dan tentunya gereja Tuhan akan kena bencana ini. Saudara-saudara, bulan Maret, minggu ketiga, hampir 2 tahun yang lalu, di mana gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dilarang oleh pemerintah untuk mengadakan ibadah. Jadi saya ingat minggu ketiga, saudara-saudara, tahun 2020, itu pertama kalinya ada kebijakan dari pemerintah, gereja harus dilakukan secara online. Maka khotbah pertama saya singgung soal ini, Bapak Ibu. Ada hubungannya antara pandemi yang terjadi di seluruh dunia dengan gereja Tuhan. Saudara-saudara, saudara perlu waspada, tangkap ini, supaya saudara berjalan dalam sebuah kebenaran, atau paling tidak saudara memiliki paradigma yang baru. Jadi kalau saudara perhatikan bencana apa saudara-saudara? Yang pertama, saudara akan muncul generasi yang tidak mengenal Allah. Tentu yang saya maksud Bapak Ibu, mengenal Allah secara pribadi. Orang bisa tahu tentang Allah. Dari mana? Ya, sekarang apa yang tidak bisa dicari? Generasi sekarang, generasi yang mungkin jauh lebih pintar karena mereka mungkin lebih akrab dengan era digital. Sehingga data dengan begitu cepat mereka bisa dapatkan. Jadi mereka tahu tentang Allah. Tapi saudara-saudara, apakah mereka mengenal tentang Allah? Itu belum tentu. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, di era ini muncul satu generasi yang betul-betul tidak mengenal Allah. Next, saya kutip saudara-saudara di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua. Saya kutipkan buat Bapak Ibu saudara-saudara. Hakim-Hakim pasal 2. Ini tentu eranya beda, tapi ada prinsip yang mirip. Ya, ada prinsip yang mirip. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang-orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya. Ini bangsa Israel sudah masuk nih, saudara-saudara, ke tanah Kanaan. Ingat ya, generasi yang masuk ini adalah generasi yang di padang gurun itu 20 tahun ke bawah. Karena yang 20 tahun ke atas kan mati di padang gurun, toh. Jadi saudara-saudara ingat nih, jadi orang-orang yang paling tua itu umurnya kalau 20 tahun ya saudara-saudara, ditambah 40, 60. Jadi
kurang lebih yang masuk itu yang paling tua itu umur 60-an. Karena ingat ya, yang boleh masuk itu adalah orang yang 20 tahun ke bawah. Karena yang 20 tahun ke atas mati di padang gurun. Jadi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, yang paling tua adalah yang di padang gurun umur 20. Sekarang mungkin umur 60, 65 mungkin 60 dan ya rata-rata segitu, 60-an ke bawah. Setelah Yosua melempas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Jadi orang-orang yang dari padang gurun ini ya beribadah sepanjang zaman Yosua. Yosua paling tua kan? Karena Yosua sama Kaleb yang paling tua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan telah melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Ya tentu di padang gurun. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati. Lihat nih ya, saudara-saudara. Mati pada umur 110 tahun. Dia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnas Heres di pegunungan Efraim, sebelah utara Gunung Gaas. Jadi saudara-saudara, setelah sekian puluh tahun mereka memasuki tanah Kanaan, Yosua mati. Lihat ayat 10 Bapak Ibu. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, jadi orang-orang yang di padang gurun ini mati nih, Bapak Ibu, bukan cuma Yosua. Jadi orang-orang yang masuk umur 60-an, yang lebih muda lagi umur 40-an, ini tua, mungkin kira-kira 60 atau 70 tahun kemudian, karena orang mati rata-rata pada zaman Yosua ya 110, 120, seperti itu ya. 120 rata-rata. Nah, kira-kira 60-70 tahun kemudian, lihat ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, perhatikan, bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain. Ini kira-kira cucu nih, cucu-cucu mereka yang tidak, lihat, mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Ini cucu mereka yang nggak ngalamin perjalanan padang gurun. Next. Lalu orang Israel apa? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan. Ini cucu-cucu mereka nih yang udah mulai dewasa nih. Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain. Dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tadi saya bilang ya, di era digital, ya, orang dipermudah, semua dipermudah, yang susah jadi mudah, yang lama dipermudah jadi cepat, ya saudara-saudara, yang ribet dipermudah jadi simple, ya, keuntungan, kenikmatan, kenyamanan, kecanggihan. Ini saudara-saudara, jika ini terus terjadi bertahun-tahun, makanya tadi saya singgung, ya saudara-saudara, 30 tahun terakhir ini, saudara-saudara, kita dimanjakan oleh kecanggihan era digital. Kalau 20 tahun atau 10 tahun yang akan sebelumnya berarti ini angkatan-angkatan X, angkatan Z, saudara-saudara, betul-betul tidak pernah mengalami masa-masa mungkin orang-orang yang mungkin di atas 40 tahun ke atas. Seperti itu. Mereka terbiasa untuk mendapatkan fasilitas. Ketika mereka sakit, mereka bisa mendapatkan fasilitas yang canggih di rumah sakit. Ketika mereka susah, mereka mendapatkan hiburan. Ketika mereka galau, mereka mendapatkan hiburan. Ketika mereka sulit, ribet, mereka mendapatkan kemudahan. Saudara-saudara, segala sesuatu
mustahil. Segala sesuatu niscaya di era seperti ini. Dan akhirnya saudara-saudara, ketika orang tua mereka atau mereka sendiri, saudara-saudara, tidak mencari bahwa ada sesuatu pribadi yang sebenarnya menguasai dunia ini lebih daripada alat-alat digital ini, yaitu Tuhan. Ketika mereka tidak mengenal secara pribadi, mereka tidak mengalami perjumpaan secara pribadi, mereka tidak mengalami kesusahan yang menyebabkan mereka ditarik untuk mengenal Allah. Saudara-saudara, dengar. Mereka akhirnya tidak lagi memerlukan Tuhan. Siapa Tuhan? Apakah dia dapat diandalkan? Apakah Tuhan bisa mengerti masalah saya? Apakah Tuhan bisa mengerti depresi saya? Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Saya tidak usah bersusah-susah. Makanya saudara-saudara, Rasul Paulus bernubuat. Next. Saudara perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Lihat saudara-saudara. Sekarang ini orang nyaman dengan dirinya sendiri. Ya. Mencintai dirinya sendiri, bangga akan dirinya sendiri, bangga akan pencapaiannya sendiri. Tidak melulu salah, saudara-saudara. Tidak melulu salah. Tetapi itu akan menjadi bencana ketika dia lebih bangga dirinya sendiri, kapasitasnya sendiri, daripada bangga memiliki Tuhan, mengenal Tuhan. Dan menjadi hamba uang. Uang menjadi nomor satu, karena kecanggihan itu tidak akan bisa terlalu dinikmati ketika mereka tidak punya uang. Ya saudara-saudara, kebanggaan, keberhargaan tidak akan mereka dapatkan kalau mereka tidak punya modal ini. Mereka akan membual. Ini orang-orang yang suka ngomong gede aja. Dan menyombongkan diri. Karena soal harga diri. Kecanggihan teknologi menyebabkan orang berlomba-lomba memamerkan semakin secanggih apa mereka. Ya, saudara-saudara. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini sebuah keniscayaan, Bapak Ibu. Saya mendapati atau mengalami beberapa orang tua khususnya pria yang akhirnya merasa frustrasi dengan anak-anak mereka, terutama anak-anak prianya juga. Atau kebalikan. Saya juga menghadapi, karena saya juga sampai sekarang melayani di youth juga, saudara-saudara, menghadapi anak-anak youth yang frustrasi ketika mereka kok nggak bisa nyambung dengan orang tua mereka. Mereka menganggap bahwa mereka tidak dihargai, mereka tidak dimengerti, tidak ada titik temu, akhirnya keduanya sama-sama frustrasi. Dan tentu yang banyak dirugikan adalah anak-anak. Kenapa? Karena orang tua bisa memiliki kapasitas untuk lebih menekan, lebih otoriter. Ya, sehingga ketika mereka frustrasi, disiplin yang seharusnya dijalankan dengan berhikmat, tapi dilakukan dengan kemarahan dan frustrasi yang tinggi, akhirnya bisa terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Dan ini menambah catatan yang panjang terhadap kasus-kasus kekerasan. Ya, orang tua bisa membunuh anaknya atau sebaliknya anak bisa membunuh orang tuanya. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Ya, saudara-saudara, sekarang ini respek anak-anak muda semakin turun, attitude semakin turun. Tidak ada rasa hormat, tidak ada terima kasih. Kenapa? Karena mungkin bisa saja orang tuanya memanjakan mereka. Mereka terbiasa bahwa misalnya kalau diberi, kalau saya dapatkan ini dari orang tua saya diberi hadiah, itu sesuatu yang wajar. Ya, orang tua wajib memperhatikan anaknya. Kenapa gua harus berterima kasih? Padahal beda. 40 tahun yang lalu orang-orang yang generasi yang dulu, waduh, sangat menghormati orang tuanya.
tidak memperdulikan moral, ya, tidak memperdulikan agama, itu dia memperdulikan moral. Jadi artinya mereka mengalahkan segala cara, tidak tahu mengasihi. Di era sekarang orang cenderung egois, ya, cenderung orang tak mau peduli. Coba lihat anak-anak muda, apakah mereka punya hati, ya, punya hati untuk lihat dia peduli dengan lingkungannya, dia peduli dengan orang-orang yang susah, dia asik dengan dunianya sendiri, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Saudara-saudara, ya urusan belakangan, berlagak tahu. Kenapa, saudara-saudara? Ya karena itu era digital, mereka merasa bahwa apa yang mereka tidak tahu. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang saudara perlu ketahui. Yang kedua, yang pertama, munculnya satu generasi yang tidak mengenal Allah. Mereka hanya tahu tentang Allah, dan mereka tidak kenal Allah. Mereka tidak mengalami Tuhan. Mereka tidak mengalami di mana mereka berada di ujung tanduk, masa-masa kritis mereka, saudara-saudara, dan mereka berjumpa dengan Tuhan karena mereka mengandalkan Tuhan. Tidak pernah. Ini mengerikan, saudara-saudara. Ini mengerikan sekali. Yang kedua, muncul generasi hedonisme, ya, dan narsisme. Ini sudah dinubuatkan di dalam 2 Timotius pasal 3. Mereka mementingkan diri sendiri. Mereka bangga akan diri sendiri. Saya bukan anti Instagram, ya, bukan anti Facebook, ya, saudara-saudara. Tapi ya sekali-sekali, ya, saya posting, ya, kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang lebih lama lagi. Tapi ada orang satu hari bisa 10 kali. Wah, kalau dilihat-lihat postingannya di IG, dalam waktu yang singkat bisa sudah ribuan. Ya, sah-sah saja, saudara-saudara. Ya, namanya juga hak asasi manusia. Tapi ketika ada orang sampai seperti itu artinya kan mereka mencintai dirinya sendiri. Mereka haus akan penghargaan. Mereka haus akan penghormatan dari orang-orang. Ya, mereka haus komen seperti itu. Ya, berlomba-lomba untuk tampil keren, berlomba-lomba untuk tampil eksis. Dan mereka memiliki gambar diri yang rusak, Bapak Ibu. So, keberhargaan kita bukan karena seberapa hebat kita punya penampilan, seberapa jauh kita bisa berpergian, seberapa mahal kita punya materi yang kita kenakan, seberapa keren kita punya prestasi, seberapa tinggi kita punya pendidikan. No. Keberhargaan kita itu apa kata Tuhan. Kita berharga karena nilai kita memang berharga. Kita berharga bukan karena standar dari dunia. Tapi dunia putar balik fakta ini. Itu terjadi semakin puncaknya di era apa? Di era digital sekarang. Saya masuk di bagian yang terakhir. Next. Nah, bagaimana keluarga menyingkapinya? Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Bagaimana? Saudara sendiri mengalaminya atau saudara sedang berhadapan dengan anak-anak yang baru saja balita, saudara anak-anak yang teens atau anak-anak yang mulai youth? Saudara mau tidak mau kita akan menghadapi, ya, saudara-saudara, secara individu maupun untuk generasi kita. Nah, yang pertama, saudara-saudara, bagaimana kita mengantisipasi kehidupan di era digital ini? Ingat nih, saudara-saudara. Yang pertama, saudara harus memiliki paradigma yang benar. Paradigma yang benar tentang apa tentunya? Paradigma yang benar tentang kehidupan. Yohanes 8 ayat 32. Nih, orang-orang yang nggak punya paradigma yang benar, mereka hidup di dalam kegelapan. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Di era digital ini, orang bisa terikat. Orang bisa terintimidasi. Ya, saudara-saudara. Orang bisa terbelenggu. Kenapa, Kak, saudara-saudara?
Karena mereka tidak mengerti kebenaran. Mereka memiliki paradigma, kepercayaan, keyakinan yang salah tentang kehidupan. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan? Next. Beberapa hal penting. Yang pertama, saudara-saudara, ingat ya, secanggih apapun dunia, dosa membuat selalu ada penderitaan di dalamnya. Kecanggihan teknologi, dengar Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak akan menghilangkan penderitaan. Orang berusaha menemukan alat yang paling canggih, suplemen yang paling canggih, obat yang paling canggih, tempat yang paling aman. Tapi tidak akan pernah menghilangkan penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2 berkata begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maksudnya tubuh kita ya. Kemah itu bukan rumah. Kemah itu tubuh, mau bicara tentang tubuh, badan kita. Ini udah nggak kuat ya karena tua, ya karena kecelakaan, karena sakit penyakit, itu terbongkar ya. Maksudnya udah nggak kuat, ginjalnya, jantungnya, dan sebagainya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, lihat, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2. Selama kita dalam kemah ini, selama kita hidup di dunia ini, kita apa? Mengeluh. Kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Apakah orang-orang yang akhirnya bisa menikmati metaverse tidak akan mengeluh? Keliru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya melihat satu adegan yang menurut saya menjijikkan sekali. Ya, ada seorang ibu melakukan satu gerakan-gerakan yang menjijikkan ya, seperti melakukan persetubuhan, tapi dia pakai seperti alat untuk masuk ke dalam sebuah metaverse seperti itu. Itu sesuatu yang dunia maya yang nyata, walaupun itu ada sesuatu, bisa saja ada sesuatu kebaikan yang bisa kita ambil, tapi saudara-saudara, itu tipu muslihat iblis. Ya, saudara-saudara, orang juga akan susah. Tidak mungkin orang bisa dengan mudahnya menikmati itu tanpa alat, tanpa uang. Saudara berpikir bahwa di masa-masa era digital penyakit tidak akan bermutasi lebih canggih lagi, atau ada virus yang lain di luar virus corona yang akan muncul? Jelas, saudara-saudara, jika kita mengacu kepada Wahyu, saudara-saudara akan timbul satu penyakit-penyakit yang dulunya mungkin tidak terdengar. Dulunya tuh biasa aja. Tapi sekarang bermutasi, saudara-saudara, menjadi sebuah yang sangat membahayakan. Saudara dengar, secanggih apapun dunia, dosa membuat selalu ada penderitaan di dalamnya. Maksudnya apa? Ya maksudnya, saudara-saudara, bahwa tujuan hidup kita ya bukan di dunia, walaupun kita masih ada di dalam dunia ini. 2 Timotius 3 ayat 1 tadi awal kita sudah baca. Saya ulangi lagi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi secanggih apapun ditemukan satu perangkat di masa terakhir, tetap Alkitab bilang pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Ini paradigmanya. Next. Apalagi? Lihat ya, secanggih apapun dunia tidak akan membuat orang terhindar dari kematian. Saudara-saudara, apakah kecanggihan teknologi bisa menyebabkan orang akhirnya tidak bisa mati? Tidak bisa. Walaupun ditemukan, saudara-saudara, suplemen, ditemukan mawar hitam di Gua Kuan Im di daerah Tibet, campur sumsum kambing gunung dari Gunung Hermon, lalu air suci dari pegunungan Himalaya, kalau diminum secara rutin orang bisa berumur panjang. Ya, saudara-saudara, itu ada di film yang seperti itu. Nggak bisa. Kecanggihan teknologi, ingat ini, tidak akan membuat orang terhindar dari kematian. Mati tidak perlu harus tua, Pak.
Bu. Mati tidak harus tua, toh. Saudara-saudara, Juni, Juli tahun lalu, begitu banyak orang mati karena COVID Delta. Ya, kita bersyukur Omikron jauh lebih ringan. Karena Omikron, saudara-saudara sudah divaksin, ya saudara batuk 3 hari. Saudara-saudara, beberapa mereka OTG. Ya, jarang sekali yang sesek kayak Delta. Ya, tapi saudara-saudara, tetap saja orang toh akan mati. 2 Korintus 5 ayat di Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sebab 2 Korintus 5, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya di dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Maksudnya, saudara-saudara, kematian sesuatu yang pasti. Ya, saudara, inilah yang diwartakan juga oleh petugas-petugas asuransi. Itu sesuatu keniscayaan. Orang bisa mati. Tapi masalahnya, saudara-saudara, ketika saudara berhadapan dengan Tuhan, saudara harus bertanggung jawab atas hidup saudara. Next. Apalagi, saudara, paradigma apalagi? Nih, Bapak Ibu. Seperti apa orang percaya di dalam kekekalan ketika dia mati? Lihat nih. Mendapat kemuliaan yang melebihi segala-galanya atau kehinaan. Apa bisa, Pak? Orang masuk surga terhina? Oh, sangat mungkin. Bisa. Ya, saudara-saudara. Ini paradigma yang saudara perlu tangkap ini. Di surga tuh ada tingkatannya, Pak. Satu kali Tuhan Yesus ngomong di Matius pasal yang ke-5, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, dikatakan begini, kalau ada orang menghilangkan salah satu hukum dari hukum Taurat dan mengajarkannya kepada orang lain, dengar nih, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Makanya saudara bisa mengerti kalau saudara baca dalam 1 Korintus 3 ayat 13 yang saya kutip buat saudara. 1 Korintus 3 ayat 13 mulai. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan sesuatu, upah. Upahnya seperti apa? Kita tidak ngerti sepenuhnya. Tapi Alkitab jelas kemuliaan, dan kemuliaan itu melebihi segala-galanya. Wow. Tapi lihat, jika pekerjaannya terbakar, ini orang Kristen tapi tidak lakukan sesuatu, hidup tidak benar, hidup hanya untuk kepentingannya sendiri, tidak pernah berdampak, tidak pernah berkarya, dan sebagainya, saudara-saudara. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Kerugian seperti apa? Nah, disebut itu kehinaan. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi selamat, tapi seperti dari dalam api. Saya tidak mengerti seperti apa gitu. Ya, saya akan lanjutkan masalah ini, saudara-saudara, di hari Minggu nanti. Saya ada, kalau tidak salah ada jadwal juga di hari ini. Saya akan singgung soal ini. Tentu tidak pas kalau saya masuk lebih dalam di sini. Next. Nah, yang kedua, saudara-saudara, yang pertama, saudara harus punya paradigma yang benar. Ingat ya tadi, bahwa kecanggihan akhir zaman tidak melenyapkan penderitaan. Kecanggihan teknologi tidak akan menahan kematian. Yang ketiga, setiap orang sekali kelak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, tentu saudara perlu hati-hati. Nah, bagaimana menyingkapinya? Yang kedua, kelolalah keluarga dengan hikmat Tuhan. Jadi keluarga tuh perlu dikelola. Jangan kue sera-sera whatever will be, will be. Saudara nyanyi, oh apa yang terjadi, terjadilah. No. Saudara-saudara perlu mengelola. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia punya tugas mengelola. Saudara
kelola keluarga saudara, terutama di era digital ini. Amsal 24 ayat 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Next, bagaimana cara ngelolanya? Ya, saudara-saudara harus membuat kesepakatan sejak dini yang berkaitan dengan digital, dengan berkaitan dengan handphone. Kalau saudara nggak punya kesepakatan, sera-sera, whatever will be, generasi seperti apa yang saudara akan bisa dapatkan? Bikin kesepakatan. Kapan seorang anak boleh menerima gadgetnya? Saudara, saya lihat satu postingan dari Cristiano Ronaldo, ya Bapak Ibu. Dia orang yang sangat kaya. Dia sangat sangat mungkin mudah untuk membelikan apa saja yang diberikan yang akan untuk anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, anak yang paling gede, saya tahu umurnya 10 tahun mungkin atau 9 tahun. Ya, saudara-saudara, dia pasti juga bisa ikut kecipratan kekayaan bapaknya kan yang luar biasa itu. Tapi Cristiano Ronaldo bilang, sampai sekarang anak saya belum boleh memiliki HP sendiri. Jadi kalau dia mau lihat HP, dia pinjam dari bapaknya atau dari mamanya. Wah, saya pikir keren banget. Saya melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Ya, saya punya anak dulu waktu SD, dia nggak boleh, belum punya. Waktu dia masuk SMP kelas 1, baru dia dapat handphone. Dan itu pun punya ketentuan. Ya, saudara-saudara. Jadi, handphone itu akan diberikan setelah pulang sekolah, dan saya ambil, saudara-saudara, saya berikan 2 jam di malam setelah dia belajar. Seperti itu. Baru sepenuhnya dia menikmati handphone di SMA. Nah, saudara-saudara, kita perlu buat kesepakatan. Begitu juga dengan keluarga. Ya, kalau saudara pergi kemana sama suami, istri, anak, ya kita sepakat lah. Walaupun ini hampir agak sulit. Karena mau nggak mau, saudara-saudara, HP itu ada di genggaman tangan kita. Kadang-kadang di satu meja, saudara-saudara, mereka tidak saling sapa loh. Karena apa? Karena asik dengan HP mereka sendiri-sendiri. Nah, ini kalau nggak dibuat kesepakatan sejak dini, ya begitu, nunggu makanan semua nggak ngomong, masing-masing pakai HP. Ya, membangun keintiman dan menjaga komunikasi yang baik. Saudara, kalau saudara nggak menjaga komunikasi dengan anak saudara dengan cara yang bijak, anak saudara akan sembunyikan apapun daripada saudara, orang tua. Itu sebabnya saudara perlu bangun hubungan. Tiba-tiba anak saudara terjebak kepada narkoba, ya, kena hubungan terlarang dengan kekasih, dengan pacarnya di usia yang dini. Wah, itu mengerikan sekali. Saudara harus punya waktu untuk rekreasi. Sehingga rumah merupakan tempat yang selalu dinantikan, baik oleh suami, istri, maupun anak-anak. Rumah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau saudara nggak berhikmat di sini, orang akan lari. Walaupun dia ada di rumah, tapi pikirannya mungkin ada di Amerika, mungkin ada di Jepang, mungkin ada di Korea. Next. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita menyingkapinya? Next. Yang ketiga, orang yang lebih senior wajib menjadi teladan yang baik. Saudara nggak bisa. Awas lu, jangan pakai HP lu ya. Awas lu ya. Lalu kita sendiri lakukan. Oh, doa dong. Ya, kita sendiri nggak doa. Lu baca Alkitab dong. Kita sendiri nggak baca Alkitab. Lu peduli dong sama orang. Ya, kita menjadi orang yang pelit. Nggak bakal bisa, Bapak Ibu. Itu sebabnya siapapun saudara-saudara, terutama orang-orang yang masih memiliki anak di bawah umur 15 tahun.
saudara kasih keteladanan yang baik. Di atas 15 tahun, mulai 15 tahun, itu sudah terbentuk satu paradigma, keyakinan, konsep, cara berpikir yang dia terima baik oleh orang tua yang nggak kasih keteladanan, maupun oleh dunia pertemanan dan dunia. Saudara perlu jadi teladan. Jadi teladan, ngomong yang benar. Ya, teladan kejujuran, teladan terhadap suami terhadap istri, supaya anak-anak lihat kesetiaan, keteladanan di dalam memberi, keteladanan di dalam mengampuni, ya saudara, keteladanan di dalam menerima tanpa syarat. Next. Bagaimana menyingkapi bahaya dampak era digital ini? Yang keempat, saudara tertanam dalam komunitas kecil yang baik dan sehat. Ya, saudara-saudara, kita perlu pertemanan, tapi pertemanan tidak sembarang pertemanan. Ada banyak komunitas-komunitas di luar sana, komunitas sepeda, komunitas motor Harley, komunitas nge-gym ini, komunitas begitu banyak. Tapi apakah betul-betul komunitas itu bisa memberikan dorongan, encourage, doa buat pergumulan-pergumulan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan keluarga kita? Belum tentu. Di komsel yang baik dan sehat, kita bisa mendapatkan kekuatan. Kita bisa mendapatkan jalan keluar. Kita bisa mendapatkan dukungan doa. Kita bisa dapatkan hal-hal yang baik. Kita bisa share. Di situ tempat kita bisa melayani. Di situ tempat kita bisa mempraktekkan karunia. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita tetap menjadi orang-orang yang berjalan di dalam kehendak Allah. Memanfaatkan teknologi untuk pekerjaan dan kepentingan yang kekal. Yang terakhir, sibukkan diri dan masuk dalam pelayanan dalam gereja lokal. Jangan jadi penganggur, jangan jadi penonton. Saudara harus perlu masuk di dalam pelayanan. Itu mengikat, itu menjadi pagar. Itu membuat saudara sibuk dengan hal-hal yang rohani dibanding saudara-saudara tidak punya gereja lokal yang tetap, saudara tidak mau terlibat di dalamnya, saudara akhirnya memiliki waktu-waktu yang senggang, dan akhirnya saudara hanyut dengan dunia yang virtual, dunia maya. Ini akan menyebabkan kita akhirnya saudara-saudara bisa mellow, tiba-tiba galau, tiba-tiba emosi, tiba-tiba kita bisa terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan menjauhkan keintiman kita dengan Allah. Kalau kita sibuk dalam gereja lokal, wah kita bergairah. Selain itu baik buat jiwa kita, buat tubuh kita, kita sedang investasi dalam kerajaan Allah. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kesempatan kami dengar sabda-Mu. Biar Tuhan memberikan pengertian kepada setiap kami yang dengar firman-Mu. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat anugerah, terutama Tuhan, untuk keluarga kami di era digital yang semakin canggih ini. Diberkatilah orang yang dengar firman Tuhan, dia renungkan, dan dia praktekkan dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, amin.